Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Widi Utami. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penulisan pesan-pesan persuasif. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pesan-pesan persuasif. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai tujuan. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Nah, selain untuk kepentingan internal organisasi, penyampaian pesan-pesan persuasif juga digunakan untuk kepentingan eksternal, misalnya permintaan atau informasi yang bersifat menyenangkan, atau kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Bahkan pesan-pesan persuasif untuk kepentingan eksternal merupakan salah satu tugas yang sulit dilakukan karena alasan kesibukan. Mereka itu enggan untuk melakukan sesuatu yang baru, terutama jika memerlukan waktu yang lama dan tidak memberi jaminan atas suatu hasil tertentu. Selanjutnya ada perencanaan pesan-pesan persuasif. Di sini ada 3. Yang pertama, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Untuk mengakomodasikan perbedaan individual, analisis audiens Anda dan kemudian susunlah suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan penting seperti siapa audiens Anda ingin mereka melakukan apa saja kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Dan melalui analisis audiens secara tepat juga penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua ada pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman Anda terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja untuk membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Hal ini mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi jika audiens Anda objektif atau jika Anda tahu bahwa mereka itu lebih suka mendengar pesan-pesan disampaikan secara segera, maka pendekatan yang tepat itu adalah pendekatan langsung atau direct approach. Mengembangkan pesan-pesan persuasif, di sini ada 4 cara. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda adalah kapabilitas Anda untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Tanpa kredibilitas, upaya Anda untuk melakukan persuasi itu akan tampak sebagai bentuk tipuan. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta. Dan cara lain untuk menambah kredibilitas yaitu dengan jadilah seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, antusias terhadap materi yang disampaikan, objektif dalam melakukan penilaian sesuatu, sikap hormat dan membantu memfokuskan kebutuhan audiens, kejujuran dapat menumbuhkan respek audiens, intensitas yang baik akan membantu minat audiens, dan pengalaman latar belakang, baik sikap maupun kepercayaan sebelumnya yang dapat membantu mengidentifikasi audiens Anda. Yang kedua ada kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Yang pertama itu ada attention atau perhatian. Pada fase ini Anda harus segera dapat meyakinkan audiens di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Perkenalkan kepada audiens dengan suatu masalah atau ide yang membuat mereka itu mau mendengar pesan-pesan yang akan Anda sampaikan. Yang kedua ada interest atau minat. Nah, pada fase ini tuh Anda menjelaskan relevansi peran pesan-pesan Anda dengan audiens. Kembangkan pernyataan yang telah disampaikan pada attention yang tadi yang pertama dengan
agak rinci. Tujuannya adalah bagaimana audiens Anda itu mampu untuk berpikir, hubungkan atau kaitkan pesan-pesan yang akan Anda sampaikan dengan manfaat secara spesifik yang dapat dinikmati oleh audiens. Yang ketiga, desire atau hasrat. Nah, pada fase ini tuh Anda membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Nah, jika ide atau gagasan Anda itu sangat kompleks, cobalah mengimplementasikannya. Yang lebih penting lagi, pastikan bahwa apapun bukti yang Anda gunakan untuk membuktikan gagasan Anda secara langsung relevan dengan pokok bahasannya. Dan yang terakhir ada action atau tindakan. Nah, pada fase ini Anda itu menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Selanjutnya perlu diingatkan kembali bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan dilakukan tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana mempermudah audiens untuk tindakan tersebut. Selanjutnya cara ketiga, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif itu menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Yang pertama, ada pemikat emosional. Jadi Anda dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut itu sangat kuat. Nah, dalam hal ini Anda dapat menggunakan atau memilih kata-kata yang sangat berpengaruh pada emosi seseorang, misalnya kebebasan, merdeka, keberhasilan, nilai, penghargaan, kenyamanan, dan keamanan. Lalu yang kedua itu ada pemikat logika. Ketika Anda memikat logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan berikut ini. Yang pertama, ada analogi. Analogi itu menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Nah, kalau induksi itu memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Sementara deduksi memberi alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Dan yang terakhir, ada pertimbangan etika. Pelaku bisnis harus secara etis menginformasikan kepada para pelanggan hal yang berkaitan dengan manfaat ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu sehingga para pelanggan dapat mengakui betapa baiknya suatu ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tunjukkan suatu perhatian pada audiens dengan mengadopsi sikap audiens dengan perhatian yang jujur untuk dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya, menulis permintaan persuasif. Nah, yang paling penting untuk diingat ketika kita ingin menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Di sini yang pertama ada permintaan persuasif untuk tindakan. Permintaan persuasif untuk tindakan dapat berupa surat permintaan peningkatan anggaran atau sesuatu yang menyenangkan. Nah, sebaiknya itu menggunakan perencanaan organisasional AIDA ketika merencanakan pesan-pesan persuasif tersebut. Nah, pada kalimat pembuka itu mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa penulis itu sangat mengetahui sesuatu yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pembaca. Nah, di samping itu gunakan pesan persuasif yang bersifat memuji atau menyanjung pembaca karena sangat membantu dalam penulisan pesan-pesan persuasif dan dibenarkan. Nah, pada bagian pertengahan itu gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca, yang mencakup apa yang sebenarnya diketahui penulis mengenai suatu kondisi dan juga tindakan yang diharapkan penulis, yang didasari juga dengan fakta yang ada, manfaat bantuan, dan pengalaman yang dapat mendorong minat membaca. Nah, setelah pesan yang akan disampaikan itu dirasa telah relevan dengan pembaca, maka akhiri tulisan Anda dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan yang spesifik. Yang kedua ada permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Nah, surat pengaduan persuasif itu cenderung merujuk pada surat pengaduan atau surat keluhan yang tujuannya itu untuk melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Di sini perlu ditunjukkan perbedaan antara
apa harapan penulis dengan apa yang sebenarnya telah diterima penulis. Yang terakhir, penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Di sini ada 3. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan. Nah, salah satu tujuan ketika kita merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk kita. Berbagai pertanyaan yang sering muncul itu seperti apa jenis produknya, bagaimana kualitas produknya, bagaimana cara kerja dan manfaatnya, berapa harga produknya, dan bagaimana pengirimannya, dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, dalam penyampaian pesan-pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens Anda dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Nah, langkah selanjutnya itu memilih poin penjualan produk atau memanfaatkan yang paling menarik bagi audiens. Jadi ketika Anda melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuskan pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Sebagai contoh, bagaimana masalah harga, kualitas, dan pelayanan atas penjualan produk seringkali itu menjadi perhatian bagi audiens. Nah, bagaimana sih Anda dapat menyampaikan pesan-pesan penjualan kepada audiens? Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan. Yang pertama itu melalui pengiriman surat, brosur, sampel, kartu, telepon, iklan di media massa dan elektronik seperti internet. Nah, pemahaman yang baik terhadap audiens itu akan membuat kita dapat menyampaikan pesan secara efektif. Yang kedua, ada pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Nah, kebanyakan surat-surat penjualan atau sales letter itu disusun berdasarkan perencanaan organisasional AIDA yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan persuasif, dimulai dari menarik perhatian audiens, menumbuhkan minat audiens, mendorong hasrat audiens dengan menyampaikan apa manfaat terbaik bagi audiens, dan diakhiri dengan saran tindakan yang diperlukan bagi audiens. Yang ketiga, ada perencanaan pesan permohonan bantuan dana. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana. Yang pertama itu, Anda itu harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua itu, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, ada kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Jadi misal butuhnya 10 juta, ya tulis 10 juta gitu, jangan dilebih-lebihkan. Dan yang terakhir itu, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai materi penulisan pesan-pesan persuasif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.